Diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil lapis baja yang sedang membawa uang dari depot atau tempat penyimpanan uang, di mana di situ ada dua penjaga atau polisi yang sedang bertugas untuk membawa uang-uang tersebut agar sampai di tempat tujuan dengan aman dan loginawi. Namun baru saja keluar beberapa meter dari depot, tiba-tiba mobil lapis baja itu dihadang oleh sekelompok perampok bersenjata yang mana kedua penjaga itu disuruh keluar dan ditembak mati saat itu juga. Dan inilah Wrath of Man. Beberapa pekan setelah kejadian itu, kita akan melihat sebuah perusahaan bernama Fortico, Fortico, sebuah layanan jasa keamanan pengantar uang yang bertugas untuk melindungi dan mengantarkan uang ke beberapa tempat seperti bank dan lain sebagainya. Pria ini bernama Patrick Hill, tapi kita panggil saja Edge. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebutnya H, jadi singkatan dari Hill itu sendiri. Edge ya kalau ini kerennya. Bukan keren bahasa Inggrisnya, Edge. Bisa nggak Edge? We're essentially middlemen. Hundreds of millions shifting through here every week. Karena kehilangan dua penjaga yang tadi kita lihat di awal, manajemen Fortico pun merekrut orang baru, yaitu Edge. Dan ini adalah Bullet, petugas senior yang akan menjadi pembimbingnya, di mana dia mengatakan bahwa Edge harus melalui serangkaian tes mulai dari tes kebugaran, menembak, dan menyetir mobil. Dan Edge harus mendapatkan minimal skor 70 untuk masing-masing tes agar bisa lulus menjadi petugas di Fortico. Should we get started? Dimulai dengan tes kebugaran, kemudian menembak, lalu menyetir. Edge nampaknya tidak terlalu mencolok dan tidak pula di bawah rata-rata karena dia mendapatkan skor tepat 70 sesuai standar kelulusan yang sudah ditentukan. 70%. Just slipped in. Hari pertama, Edge pun ditugaskan duduk di depan bersama seorang petugas senior lain yang bernama Dave. Ini bebenguknya. Dave ini sikapnya cukup jumawa dan meminta Edge untuk tetap di belakangnya karena jika ada sesuatu hal yang tak diinginkan terjadi, dia akan menjadi orang pertama yang akan berada di depan dan menjadi senior yang baik dan berkarismatik. Apa sih anjing? This is a $2 million pickup for Bank of the US. Dan di hari pertama, semua berjalan lancar tanpa ada halang rintang yang meresahkan sedikit pun. 2411, clear to proceed. Saat jam pulang dan akan absen, kita akan melihat Edge memandangi kartu absen para petugas yang mana tatapannya seperti menyimpan suatu kemarahan dan balas dendam, sehingga bisa disimpulkan bahwa Edge memiliki tujuan dan maksud tertentu bergabung dengan Fortico di sini. Hari kedua, Edge dan Deb terlihat berada di dermaga, sementara si Bullet masuk ke dalam kapal untuk mengantarkan uang kepada klien. Namun tak lama HT pun berbunyi bahwasannya Bullet sekarang sedang disandra oleh para perampok dan meminta agar mobil lapis baja berisi uangnya dibawa ke suatu tempat untuk ditukar dengan nyawa si Bullet. Sontak hal itu membuat Deb terlihat sangat begitu panik dan gugup menghadapi situasi seperti ini. Berbanding terbalik dengan sikap jumawanya di awal, justru Edge lah yang nampak begitu tenang dan meminta Dev untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh para perampok tersebut. You need to pull yourself together. Tiba di lokasi, para perampok itu pun meminta salah satu dari Edge atau Deb untuk melemparkan tas berisi uang itu ke mobil lain, yang mana Edge menawarkan diri untuk melakukan itu dan meminta Dave untuk diam saja di mobil. Put your asshole back in your asshole and leave this to me. Dan saat melemparkan uang-uang tersebut, Edge dengan sengaja melemparkan tasnya keluar mobil, sehingga saat salah satu perampok keluar dari mobil, dia pun melakukan sesuatu yang sangat amat mengejutkan, yaitu Sorry, pal. Anjing, keren kan? Ya, Edge dengan brutalnya menembak semua perampok itu dengan sangat akurat, di mana kita bisa merasakan ada suatu roh kegelapan atau jiwa yang sangat dark sekali dalam diri si Edge ini. Dan ketika si ketua perampok itu kabur, Edge pun mengejarnya sampai tertangkap, kemudian bertanya tentang siapa dalang di balik perampok